Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya lagi ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin. Nah, di pertemuan kali ini saya berbagi resep masak apa saja buat majikan saya. Teman-teman yang penasaran simak video ini hingga akhir ya. Dan ini saya mencari sayur. Saya melihat sayur yang ada di kulkas kayak gitu. Nah, ini saya mengambil rebung, wortel, dan juga lobak putih. Karena saya itu nggak ke pasar sama sekali ya, jadi saya hanya masak apa saja yang ada di kulkas kayak gitu. Yang belanja itu majikan saya kayak gitu ya. Jadi saya itu selalu ada di rumah karena saya ini tuh tinggal di rumah majikan ya. Kalau yang sebelumnya itu saya tinggal di rumahnya Simbah kayak gitu. Jadi saya itu lagi cerone apa yo sementara waktu tinggal di rumah majikan kayak gitu. Nah, ini teman-teman penasaran saya mau masak apa? Saya mau masak kari, yaitu kari kesukaan majikan saya ya, dan juga dia itu suka banget untuk dibawa bekal kerja kayak gitu. Jadi saya mau bikin kari, diantaranya adalah bahan-bahannya kentang, terus juga wortel, lobak putih kayak gitu. Nah, untuk rebungnya tadi itu saya mau bikin sup kayak gitu. Nah, sudah selesai saya mengupasnya. Kemudian saya akan potong, yaitu pertama saya potong rebungnya ya kayak gitu ya, karena untuk masak sup ini itu prosesnya lama. Jadi saya potong rebung. Nah, ini rebungnya rebung yang sangat seger banget ya, baru belanja di pasar kemarin kayak gitu. Dan saya potong tipis-tipis supaya cepat empuk kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masak rebung seperti saya ini nggak sama persis juga nggak apa-apa ya. Dan ini airnya sudah matang, saya masukkan jahe, bawang putih, dan juga tulang babi yang sudah saya cuci dengan air panas. Kemudian saya masukkan juga rebung yang sudah saya iris tadi. Lalu saya menggunakan bumbu garam saja. Nah, udah cukup gitu aja ya. Kemudian saya pasang apinya kecil supaya matang pelan-pelan kayak gitu. Nah, ditutup ya. Lanjut saya menyiapkan masakan yang lain, yaitu tadi aku mau masak kare tadi ya. Nah, ini untuk bahan-bahan masak karenya, masak kare khas Taiwan kayak gitu, kesukaan majikan di sini. Pertama saya menyiapkan kentang yang saya potong kotak-kotak seperti ini ya. Kemudian sama juga wortelnya. Wortelnya itu saya potong kotak-kotak juga. Pokoknya size-nya itu sekitar hampir sama kayak gitu ya. Untuk jumlah wortel, kentang, dan juga lobak putih ini tuh sesuai dengan selera kalian ya. Kalau di sini tuh ya lumayan agak banyak sih karena mereka itu sangat seneng banget. Jadi aku masaknya itu agak banyak. Sama juga ya lobak putihnya dipotong ke kotak-kotak sama semuanya seperti ini. Kemudian saya menyiapkan bawang bombay. Nah, perlu sekali ini tuh juga pakai bawang bombay ya. Kalau teman-teman punya yang warna merah juga nggak apa-apa, suka-suka saja ya kayak gitu. Pokoknya resep-resep semuanya yang saya bagikan ini tidak sama persis juga nggak apa-apa. Pokoknya sesuai dengan selera saja. Nah, setelah saya potong tadi itu saya cuci seperti ini ya, biar apa ya, pokoknya lebih bersih kayak gitu aja. Dan jangan lupa kentangnya itu direndam dengan air supaya nggak hitam karena belum proses masak ya. Jadi kentang yang sudah dipotong tadi harus direndam. Nah, ini tuh ayamnya ya, ayam bagian paha. Saya ambil lagi di kulkas ya. Saya ambil paha ayam yang bagian daging, maksudnya apa ya, dihilangin tulangnya kayak itu loh. Kalian kalau punya dada juga boleh ya. Dan ini saya juga menyiapkan menu yang lain yaitu oyster kayak gitu ya. Saya menyiapkan oyster segar. Saya cuci terlebih dahulu biar airnya tuh menetes kayak gitu ya, biar nggak terlalu berair. Kemudian saya mencuci ayam tadi yang sudah saya keluarkan dari kulkas juga untuk masak karinya kayak gitu. Nah, untuk bawang bombaynya saya potong apa ya, kotak-kotak lah, kecil-kecil kayak gitu aja sih. Pokoknya ya ngene iki lho. Bentuknya ngene iki, pokoknya diiris kecil-kecil gitu aja sih.
dan saya juga nggak pakai semuanya, cuma sedikit saja. Ada juga saya menyiapkan bawang putih secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak. Dan ini ayamnya bagian paha. Kalian kalau misalkan mau pakai bagian dada juga nggak apa-apa, sesuai dengan selera. Di sini tuh nggak suka bagian dada ya, jadi sukanya itu yang bagian paha. Jadi ya saya menyiapkan bagian paha ya, kayak ini. Saya potong kotak-kotak seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah selesai motongnya. Sekarang saya mau proses goreng. Saya nyalakan kompor, saya siapkan teflon. Nah, kemudian saya goreng ayamnya tanpa bumbu, kayak gitu. Tanpa bumbu ya, karena bumbu kari instannya nanti itu sudah sangat asin, jadi nggak perlu pakai bumbu ya, cukup bahan-bahan yang lain saja. Nah, ini telur ini ayamnya sudah matang, kemudian saya angkat ya. Saya tiriskan di piring seperti ini. Kayak gitu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Komplit. Sekarang saya tumis bumbu untuk kari ya, bawang putih dan jahe sudah saya tumis. Kemudian saya masukkan lobak putih dan juga wortel. Karena ini jenisnya keras, jadi perlu dimasak terlebih dahulu. Nah, tambahkan air biar cepet empuk ya. Nah, kemudian ditutup supaya cepat empuk ya, dan apinya kecil saja ya, jangan terlalu besar. Biar pelan-pelan kayak gitu ya, jadi nggak cepet asat. Kemudian saya menyiapkan buah kering jujupi ini ya. Ini tuh kesukaan kakek ya, kesukaan orang di sini semuanya sih, saya juga suka ya. Nah, jadi kalau di rumahnya Simbah itu kan masaknya kan bareng dengan tulang babi dan juga rebung ya, kayak gitu ya. Tapi kalau di sini tuh beda ya. Jadi setiap keluarga itu beda caranya ya, beda maksudnya pokoknya ya caranya masak itu agak beda kayak gitu loh. Jadi nah, ini saya mengambil kari ya, bumbu kari instan dari kulkas tadi. Saya persiapkan di sini. Saya mau mengambil sebagian saja ya, nggak semuanya. Nah, ini tuh sudah empuk ya, lobak putih dan juga wortelnya sudah empuk. Kemudian saya masukkan kentang. Nah, untuk kentangnya itu memang jangan bareng ya, nanti melopor. Kemudian saya masukkan bumbu kari instannya. Nah, ini saya menggunakan 3,5 kotak kayak gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya juga masak ini ya. Jadi majikan tuh request minta lagi untuk dimasakin, kemudian saya masak lagi. Nah, ini supnya sudah mateng ya, hampir mateng. Lalu saya masukkan buah keringnya. Nah, ini dimasak cuman 10 sampai 5 menit, 5 sampai 10 menit ya. Dan ini karinya sudah mateng ya, saya masukkan ayamnya. Nah, kayak gini. Jadi diasat, agak asat kayak gitu. Kuahnya mau sedikit atau mau banyak terserah selera ya, kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan selera saja. Dan karena sudah matang, saya matikan kompor. Nah, ini kare instan ayam sudah matang ya, dan juga supnya juga sudah matang kayak gitu. Lalu saya menyiapkan menu yang lain, yaitu saya mau tumis oyster dan telur. Pertama telurnya itu saya goreng ya, saya dadar sebentar saja. Saya menggunakan 2 butir telur. Nah, sudah matang saya tiriskan di piring kayak gini. Kemudian saya tumis bawang bombay, lalu saya masukkan juga oyster. Nah, kayak gini ditumis ya. Jadi kedua bahan ini ditumis sampai matang. Kemudian saya masukkan tahu tokan kayak gitu ya, tahu ya. Nah, lalu ditumis juga. Kemudian saya masukkan telur.
Nah, diaduk lagi dan tambahkan kecap asin sedikit saja sesuai dengan selera. Di sini tuh nggak mau terlalu banyak ya, jadi saya menggunakan sedikit saja. Kemudian saya gunakan juga bubuk merica. Lalu diaduk, bumbunya merata, tambahkan juga daun bawang. Dan setelah matang, matikan kompor dan siap untuk disajikan seperti ini ya. Nah, ini tuh enak banget ya teman-teman, perlu dicoba kalau misalkan punya bahan. Punya oyster, telur, tahu, boleh dong ditumis seperti ini kayak gitu ya. Dan ini karinya, kari ayam kentang, kari pokoknya kari instan kayak khas Taiwan ya. Ini saya taruh di mangkok seperti ini biar apa ya, mangkoknya itu cantik kayak gitu loh. Jadi saya taruh di mangkok karena sudah juga hampir siap makan ya. Dan ini juga saya tumis apa namanya? Apa ya ini ya? Lupa saya. Apa tadi sayur apa ya? Sawi putih. Ya ampun, sawi putih ini sawi putih kesukaan nenek. Nah, sudah mateng. Dan ini karinya ya, saya jadikan 2 mangkok. Lalu ini sayur apa? Timun. Sayur timun, tumis sayur timunnya juga sudah mateng kayak gini. Saya juga sudah sering berbagi resep masak sayur timun. Ada juga goreng ikan. Nah, komplit pokoknya menu di sini tuh komplit ya. Ada daging babi, ada ayam, ada ikan, ada sayuran, komplit semuanya sudah mateng. Dan sekarang saya mau bawa ke meja makan ya, untuk dibawa ke lantai 1 kayak gitu. Di sini tuh makannya di bawah, masaknya di atas, makannya di bawah. Jadi itu ya naik turun kayak gitu. Satu persatu saya bawa ke bawah ya. Nah, saya tinggal di rumah majikan, jadi ya sementara waktu saya tinggal di sini. Belum pulang ke rumah nenek ya, belum pulang ke rumah simbah kayak gitu. Dan ini saya juga ambil mangkok, semuanya dipersiapkan ya. Ambil mangkok, ambil piring, ambil apa namanya, sendok, garpu, sumpit, semuanya disiapkan dibawa ke lantai 1 di meja makan ya. Ada juga saya menyiapkan nasinya. Nah, sekarang saya bawa ke sana ya. Nah, ini saya pakai laser. Di sini tuh laser. Kalau orang di rumahku tuh namanya laser kayak gitu ya. Dan ini supnya juga sudah siap. Saya mau bawa ke sana juga sama ya, karena sudah mau makan, waktunya makan ya. Jadi semuanya tak usungi rono ya, diusungi sitok-sitok, munggah mudun lantai, aduh. Dan ini juga ada apa ya, acar bawang ya. Kapan-kapan saya akan berbagi resep ini ya, acar bawang bombay. Hampir selesai, buahnya juga selesai. Nah, sekarang saya makan. Mari makan teman-teman, mari makan. Waktunya makan ya. Sudah capek masak, naik turun tangga. Lapar. Sekarang saatnya makan. Komplit semuanya ya, menu-menu di sini tuh komplit. Dan sebelum makan kita berdoa dulu, semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat kayak gitu ya. Tak lupa saya makan menggunakan sambal kayak gitu. Dan mari makan teman-teman, mari makan ya. Itu ada anjingnya itu lucu banget, pinter banget, pokoknya dia tuh sangat pinter banget. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat, khususnya teman BMI dimanapun berada ya. Terima kasih pokoknya yang sudah menonton selama ini ya. Saya beberapa hari ini tuh nggak keluar suara, dan ini saya memulai keluar suara lagi karena sangat sibuk banget, mohon dimaklumi. Dan dukung terus channel saya supaya lebih berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.